Dr. Nicholas Kokalis menyebut komunitas Pi sebagai kekuatan utama proyek ini. Dengan lebih dari 70 juta pengguna aktif, ini ibarat satu negara berpenduduk menengah. Komunitas Pi adalah bukti bahwa orang biasa menginginkan sistem keuangan yang lebih adil. Dr. Fan menjelaskan bahwa sistem undangan di Pi bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi juga cara untuk memberi akses pada mereka yang selama ini tertinggal di dunia keuangan tradisional. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin berharap semua pionir tetap eksis, tetap bersabar menunggu Grand Open Global sebagai kekuatan dan kemenangan para pionir, kemenangan Project Pi Network ke depan, di mana Pi Network yang hadir sebagai revolusi sistem keuangan di tengah kebisingan, dengan visi besar membangun masa depan ekonomi digital untuk semua. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, revolusi sistem keuangan di tengah kebisingan, sebagai visi besar Pi Network membangun masa depan ekonomi digital untuk semua, agar kripto menjadi milik semua orang, bukan hanya golongan elit, bukan hanya spekulatif, dan bukan juga hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pendiri Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, menegaskan bahwa tujuan utama Pi adalah memberikan kesempatan bagi orang biasa untuk ikut serta dalam revolusi teknologi blockchain. Ia mengkritik bahwa kebanyakan kripto hanya bisa diakses oleh orang yang punya uang atau alat canggih, tapi Pi dibuat agar siapapun bisa berpartisipasi hanya dengan ponsel dan klik harian. Teknologi blockchain harus melayani masyarakat luas, bukan hanya ahli atau orang kaya. Sementara itu, Dr. Cheng Diofeng mengatakan bahwa Pi dibangun atas dasar kepercayaan antar manusia, bukan hanya kode dan mesin. Dengan jaringan sosial, kita bisa membangun ekonomi digital yang adil dan terbuka untuk semua. Berangkat dari percobaan tertutup ke ekonomi terbuka, Dr. Nicholas Kokalis menyebutkan bahwa peluncuran mainnet terbuka di tahun 2025 itu adalah titik balik penting, di mana sebelumnya Pi berada di fase uji coba teknis atau mainnet tertutup. Sekarang mulai memasuki fase nyata di mana pengguna bisa bebas berdagang, developer bisa membangun aplikasi nyata. Ini adalah saat di mana potensi penuh Pi sebagai ekonomi terdesentralisasi bisa dimulai. Senada dengan pernyataan Dr. Cheng Diofeng yang menambahkan bahwa nilai sejati bukan berasal dari harga koin. Ingat, nilai sejati bukan berasal dari harga koin, tapi dari penggunaan nyata seperti pembayaran, identitas digital, dan keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Ia mengajak para developer untuk membangun aplikasi di dalam ekosistem Pi. Lebih dari 70 juta pengguna sebagai bukti nyata revolusi rakyat.
Nicholas menyebut komunitas Pi sebagai kekuatan utama proyek ini. Dengan lebih dari 70 juta pengguna aktif, ini ibarat satu negara yang berpenduduk menengah, di mana komunitas Pi adalah bukti bahwa orang biasa menginginkan sistem keuangan yang lebih adil, berharap kesetaraan, kesejajaran di semua jenjang yang ada. Kemudian Dr. Fan menjelaskan bahwa sistem undangan di Pi bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi juga cara untuk memberi akses pada mereka yang selama ini tertinggal di dunia keuangan tradisional. Oleh karena itu, membangun dunia secara utuh dimulai daripada membangun dunia desentralisasi yang berkelanjutan. Nicholas Kokallis secara tegas berkata bahwa Pi bukan tempat untuk cari untung besar. Pi hanya cocok untuk mereka yang ingin membangun sesuatu yang bermakna dalam jangka panjang. Jika saja kamu hanya ingin cepat kaya, mungkin Pi bukan untukmu. Mungkin Pi bukan jalan pintas untuk mendapat kekayaan finansial yang Anda harapkan. Akan tetapi jika kamu ingin membangun masa depan bersama, kamu berada di tempat yang tepat. Melihat masa depan Pi sebagai penghubung lintas budaya dan benua, di mana simbol Pi bukan sekedar angka matematik, bukan hanya sekedar simbol. Simbol Pi lambang persatuan dan kepercayaan global. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, Vicor Team merancang strategi cerdas dengan memilih bursa kripto terkemuka untuk memfasilitasi pertukaran Pi ke mata uang fiat, di mana rencananya bursa tersebut bisa menjadi cikal bakal Pi Bank. Ini sebuah terobosan yang akan mengubah cara orang memandang aset digital. Kemudian yang menarik perhatian adalah adanya pertukaran ini akan memiliki batas harian. Namun, di dalam ekosistem Pi tidak ada batasan transaksi selama bertransaksi dengan merchant atau dApps yang mendukung, karena adopsi corporate adalah sebagai jalur cepat menuju dominasi fee. Perusahaan dan institusi kini memiliki dua opsi untuk bergabung dengan revolusi fee. Yang pertama, menjalankan node fee, mendapatkan reward fee berbasis GCP sekaligus memperkuat jaringan. Kemudian yang kedua, membeli fee di bursa untuk keperluan operasional atau investasi jangka panjang. Kemudian selanjutnya Vicor Team telah menyiapkan Pi Network Ventures, program khusus yang dirancang untuk mempercepat integrasi Pi ke dalam bisnis global. Ini adalah sinyal kuat. Pi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk dunia korporasi. Sahabat Yasdar, konsep Pi Bank bukan sekedar wacana. Bursa terpilih di Pi Network akan menjadi tulang punggung sistem keuangan baru di mana pengguna bisa menukar Pi dengan mudah sambil menikmati transaksi tanpa limit di dalam ekosistem. Antara lain, misalnya kita bisa berbelanja produk dan jasa tanpa khawatir konversi harian. Selanjutnya, tersedianya dApps atau merchant Pi siap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, nilai penting adalah nilai GCP terus menguat seiring adopsi yang meluas. Oleh karena itu, pertahankan seluruh aset yang kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah tergembosi, jangan mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Bagi semua pionir sejati, tentunya menambang adalah solusi lebih baik daripada hanya sekedar membeli Pi yang ada di bursa. Bitcoin yang kita peroleh dari kontribusi, yang kita peroleh dari penambangan adalah harta paling berharga. Jangan tergoda menjualnya sembarangan. Simpan di dompet Pi resmi dan terus dukung pengembangan ekosistem. Ketika saatnya tiba, kita akan merasakan keadilan dan nilai sejati dari setiap kontribusi yang kita berikan. Memahami konsep nilai Pi sebenarnya tidak membutuhkan penjelasan rumit.
Yang dibutuhkan hanyalah kerendahan hati untuk memahami visi besar P-Network dalam menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pionir. Saatnya para pionir bersatu dan fokus pada pembangunan ekosistem Pi ke depan. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi pengalaman untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Biarkan semua kebisingan yang senantiasa meramaikan akun sosial media yang kita punya, kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, jangan ditunda-tunda. Tetaplah mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.